Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Akbar Sibisono dari kelas 8B. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit kultum puasa tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya lah sehingga kita bisa sehat, insyaallah sehat walafiat hingga kita meninggal kelak. Selawat berserta salam tidak lupa kita hanturkan kepada suri tauladan terbaik umat, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kultum puasa Ramadan ini membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal yang baik. Padahal puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala yang bisa untuk kita gapai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum puasa kali ini akan dibahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan pahala dan malah merugi di bulan Ramadan. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa di bulan berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar. Dan berapa banyak orang yang sholat di tengah malam tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat An-Nasai. Hal ini menandakan bahwa kultum puasa Ramadan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi umat Islam. Jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan salah satunya yaitu orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus itu bisa disebabkan karena pahala puasanya telah hilang. Itu terjadi karena beberapa orang melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, dan melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Kultum puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harusnya kita untuk mencapai takwa. Salah satu contoh orang-orang yang merugi yang kedua adalah orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Sering sekali kita melihat orang yang sudah keluar sebelum tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasan pada kultum hari ini. Biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat malam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. Yang ketiga adalah orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam merupakan amalan yang paling menjanjikan banyak pahala, apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Kultum puasa ini akan menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Jadi kultum puasa Ramadan kali ini membaca Al-Quran adalah seharusnya menjadi salah satu hal rutinitas yang harus kita lakukan setiap hari.
Oleh karena itu setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin-rutinnya. Banyak orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kamu bisa membaca Al-Quran setelah selesai berbuka puasa, setelah tarawih, serta menjelang imsak. Yang keempat adalah orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama. Jadi, sholat adalah amal terpenting bagi umat Islam. Tentunya, tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tetapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya, pertama kali yang dihisap dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu laksanakan setiap harinya. Itulah kultum puasa singkat tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam bagian orang-orang yang merugi tersebut dan senantiasa menjadi pribadi yang menjaga amal baiknya. Baiklah, bila saya ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berpuasa.